Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dilara Sinta dengan NIM 0801 128253036. Sesuatu praktikan dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2026. Di video kali ini, saya akan menjelaskan lampiran soal bab 7, yaitu tentang structure. Nomor 1, buatlah program dengan dua struct, yaitu alamat, yang terdiri dari jalan dan kota, dan orang dengan diri dari nama, umur, dan alamat. Terus ada pemasukan data minimal 3 orang. Kemudian program akan meminta input nama orang dan dapat menampilkan seluruh data orang tersebut. Adapun algoritma deskriptifnya sebagai berikut. Yang pertama itu mulai, kemudian deklarasikan struct. Struct yang pertama itu struct alamat yang berisi jalan dengan tipe string, kemudian kota dengan tipe data string, dan struct orang yang berisi nama dengan tipe data string, umur dengan tipe data integer, kemudian alamat yaitu struct alamat. Nah, jadi ini kita gunakan struct dan struct ya. Lalu kita deklarasi variabel. Di sini ada variabel n dengan tipe data integer. Nah, n itu untuk memasukkan jumlah orangnya. Di sini minimal 3 orang. Kemudian data orang ini merupakan array of struct dari orang. Kemudian cari nama itu string. Kemudian ditemukan dengan tipe nama data boolean. Input nilai n minimal 3. Kemudian lakukan perulangan sebanyak n kali untuk mengisi data orang. Input nama, umur, jalan, dan kota. Simpan ke dalam data orang dalam i. Input nama orang yang ingin dicari. Set nilai, temukan false. Lakukan perulangan untuk setiap data orang. Jika data orang i, data titik nama sama dengan cari nama, maka tampilkan nama. Kemudian tampilkan umur, tampilkan jalan, tampilkan kota, dan bisa ditemukan maka akan dikembalikan return true. Jika ditemukan sama dengan false, maka tampilkan pesan tidak ditemukan. Kemudian selesai. Lanjut ke pseudocode-nya. Di sini step pertama itu deklarasikan dulu struct alamat. Seperti ini. Terdapat jalan, kota yang berbentuk string, kemudian ada struct record, record dengan nama, umur, dan alt alamat. Kemudian terdapat variabel i, variabel n, dengan tipe data integer. Kemudian x di sini untuk mencari nama orang ya. Kemudian begin read n, for itu n, dan begin. Nah, read n di sini berarti input nilai n. Kemudian masuk ke pernyataan perulangan. Jika i ke n, maka dia akan nama, umur, jalan, dan kota dari informasi orang tersebut. Kemudian perulangannya terakhir. Kemudian read X. Nah, read X ini untuk pengecekan, untuk mencari nama orang yang ingin dicari informasinya. Kemudian panggil function ketemu. Nah, function ketemu ini terdapat 3 parameter, yaitu parameter X. X itu nama orang yang ingin dicari. Kemudian N, itu banyaknya orang yang dilihat tadi. Dan O. O itu untuk yang ini tadi ya, untuk mana tadi? Untuk data orang. Data orang ini di sini saya buat dengan variable O. Jadi lanjut ke functionnya. Oh, belum. Tadi sampai sini kan. Kemudian N ini untuk main-nya. Kemudian masuk ke dalam function. Nah, di sini saya gunakan function dengan nama ketemu untuk membandingkan, untuk memanggil, untuk mencari nama dari mencari informasi dari nama seseorang yang diinputkan oleh user. Nah, di sini vary integer untuk itu n, maka jika OI nama yang telah dimasukkan tadi sama dengan X itu nama yang dicari, maka tampilkan umur, jalan, dan kota. Kemudian N4. Oke, kita flowchartnya. Di sini ada inminnya terlebih dahulu, kemudian di sini ada flowchart functionnya. Di sini dimulai dengan start, kemudian input n, kemudian masuk ke ulangan sama dengan 0 to n. Jika benar, maka dia akan meminta input nama, umur, jalan, dan kota. Lanjut i plus plus sampai n-nya sudah tidak berdiri lagi. Jika sudah, dia akan keluar, kemudian dia akan meminta input dari x. X itu dari nama yang ingin dicari informasinya. Kemudian teman-teman akan memanggil function ketemu. Dan program utamanya berakhir. Jika
Lanjut ke program ke apa namanya? Flow chat function ketemunya. Nah, di sini fungsinya itu dinamai ketemu. Kemudian start untuk memulainya. Kita masuk ke pernyataan if jika nama itu sama dengan X dan Z, maka tentukan umur, jalan, dan kota. Jika tidak, maka dia akan langsung berakhir. Oke. Kemudian, oke. Coba kita lanjut ke program C++-nya. Di sini, oke. Kita mulai dulu buat headernya. Stream. Sebentar, bukan gini deh pesan. Ayo sini. Adik, sebentar. Pertama itu input iStream itu merupakan header, kemudian iStream itu digunakan untuk bisa mengakses in, out, dan inline. Kemudian kita buat library-nya, namespace. Namespace std ini digunakan supaya tidak menggunakan std di setiap setelah menggunakan in out. Kita di sini akan deklarasi struct alamat dulu. Struct alamat. Struct alamatnya di sini buat tadi dipinta untuk jalan dan kota ya. Nah, ini ganti pertanyaan string. String. Nah, kita di deskripsi, bukan deskripsi, deklarasikan lagi struct alamat. Struct orang dong. Informasi dari orang tersebut. Itu string. Ya, ada di umur. Ini menggunakan integer. Dan dia minta alamat kan dalam orang ini, berarti ini struct alamat. Kita gunakan di sini. Berarti ini struct dalam struct. Kemudian karena di sini saya gunakan fungsi, maka kita deklarasikan terlebih dahulu fungsinya. Nah, tadi kan tiga parameter. Nah, berarti di sini kita buat juga tadi x, kemudian integernya itu n, kemudian ada array ya, array orang tadi. Oh, ini. Oke. Lanjut kita buat statementnya. Deklarasi dulu nih ya, integer. Kemudian masuk ke perulangan. Di perulangan. Nah, di sini for i sama dengan 0, i kurang dari n, ki plus plus. Kemudian pendataan kondisi i jika array i itu sama dengan array nama ya, nama itu
sama dengan X dengan nama yang dicari, maka dia akan menampilkan umur, sini umur itu berarti titik umur ya. Nah, ini. Kemudian si out setelah umur berarti alamat ya. Alamat. Nih, karena alamat ini ada dua, kita buat di bawahnya saja. Jalan, jalan dulu, jalan. Jadi kita masukkan di sininya ini alamat berarti AL dulu, kemudian jalan, titik jalan, titik koma, kemudian lanjut lagi. Setelah jalan berarti alamat itu ada satu lagi yaitu kota ya. Kita si out kota. Nah, di sini kita enter dulu ya supaya rapi. Oke. Nah, kemudian masukkan di di alamat pakai AL, kemudian kita juga kota di sini. Oke. Berarti kalau terpenuhi, nilai yang kembali itu bernilai benar ya, true. Nah, ini. Nah, sini pakai tipe datanya boolean. Oke, lanjut ke in-main, ke fungsi utamanya. Oke, masuk statement in-main-nya. Kita deklarasi lagi integer i dan n, kemudian lanjut ke string. Ini untuk mencari nama tadi ya. Kemudian si out di sini masukkan minimal 3 ya. Kita tahu di sini minimal 3. Minimal 3. Oke. Nah, maka di sini dia akan in ya. Ya, in dulu nih. Oke. Jadi nanti datanya, data berapa orang yang ingin dimasukkan itu akan dimasukkan ke variabel n. Dan lanjut ke, nah kita buat array nih, array O dengan kamarnya itu berjumlah n. Karena O ini tipe datanya orang. Kalau tipe datanya orang berarti dia nanti akan memanggil nama, umur, kemudian alamat. Alamat itu dari jalan dan kota. Karena di sini kita ingin memasukkan informasi dari data beberapa orang. Oke. Berarti kita gunakan pernyataan perulangan nih. Sama dengan 0, I kurang dari N, maka I plus plus. Nah, kita di sini kan memasukkan informasi. Di sini ada informasi nama, dimasukkan ke array O, I dengan nama. Nah, ya. Lanjut. Kemudian ada si A, sudah nama berarti ada umur. Umurnya kita masukkan ke array O, umur ya. Nah, kemudian setelah nama, umur, alamat nih. Alamat. Nah, alamat ini kan terdiri dari dua ya.
alamatnya kita buat di sini. Ini kasihin arai o i kan start tadi alamat itu tadi AL, kemudian alamatnya apa? Alamatnya di jalan ini ya. Kemudian kita masukkan lagi kota berarti siap. Kasih nama alamat ya ini. Nah, dia di sini tidak kota kota. Nah, masukkan ke Raiko alamat kota. Nah, oke, setelah itu akan keluar dari perintah. Dia akan siap. Sini kita akan mencari data nih, cari data. Nah, oke, sini gunakan n-line. Oke, kemudian akan siap nama. Nah, di sini kita cari datanya berdasarkan nama. Masukkan ke variabel x dengan tipe integer. Bukan dong, string. Kemudian di sini kita panggil functionnya. Tadi kan pertama dengan 3. Yang pertama string x, kemudian integernya itu n, dan ya. Oke, coba kita running. Apa nih? Oh iya, di sini jangan lupa ini kan. Coba kita ini. Oke, loading. Ada lagi ya. Nah, titik koma. Nih, udah. Nah, oke. Masukkan data minimal 3. Oke, 3 data. Nama. Loh, kenapa nama ini ya? Coba dilihat di sini. Nama. Oh iya lagi. Ini nama ya. Ulang. Wait. Kita ulang. Ulang. Masukkan 2, 3. Nama. Misalnya yang pertama. Do. Umurnya. Waduh, ini salah lagi. Koma nih. Nanti banyakin jelas ya. Umurnya 21. Alamat jalannya Anggrek. Kota Palembang. Nama Mei. Umur 19. Alamat Jalan Melati. Kota Bandung misalnya. Ini nama Mi. Umur 80. Alamat Jalan Kenanga. Kota Jakarta misalnya. Data misalnya di sini kita cari data RIK. Nah, umur 19, alamatnya itu ada Jalan Tumati di Kota Bandung. Oke, seperti itu. Di sini tinggal grafikannya, di sini berarti kita bakal airline nanti. Demikian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.